Ya kalau misalnya kita mau ngomong prestis Pak, salah satunya aja nih misalnya gerbang masuknya kita Pak, itu kita sudah menggunakan teknologi identifikasi plat nomor. Jadi kalau bukan plat nomor warga Asia, gerbangnya nggak akan kebuka Pak. Halo Properti Milenial, kita sekarang kedatangan tamu undangan yang sangat spesial hari ini, yaitu di sini ada Ibu Bella sebagai Marketing Manager dari Asia Property. Silakan Bu Bella, gimana kabarnya Bu? Baik Pak Hartono, selamat siang juga buat rekan-rekan sekalian. Ya, Senang banget nih dapat undangan dari Pak Hartono siang ini untuk berbincang-bincang seputar apa nih Pak hari ini kita bahas. ya kita mau tanya kabarnya sih. Kita kan selama ini kan setahun ini kita kan mengalami pandemi dan kemudian kita ada pembatasan PPKM dan sebagainya. Kira-kira apa kebiasaan baru yang Ibu Bella lakukan atau yang selama ini, selama PPKM yang dilakukan Sejak pandemi tentu ruang gerak kita jadi terbatas nih ya Pak. Maksudnya kayak saya ketemu Pak Hartono juga lebih banyak seringnya di telepon, Zoom ya kan Pak. Jarang ketemu tatap muka langsung seperti ini nih. Jadi ya memang secara kegiatan lebih banyak kerjaannya di rumah pastinya. Work from home, ya lebih banyak mengerjakan segala sesuatunya dari online sih jadinya gitu. Entah itu meeting Zoom atau telepon-teleponan sama agent gitu kan. Tetaplah kita karena saya bergeraknya di bidang properti dan jadi agent koordinator, pasti banyak juga dari teman-teman rekan-rekan agent yang ngontak untuk nanya seputar Asia. Cuma karena PPKM kondisinya, apalagi PPKM terakhir ya Pak, istilahnya semua kantor harus tutup gitu ya. Operasional juga tutup. Sementara mungkin kebutuhan orang untuk nanya-nanya properti ada gitu. Nah makanya itu kita tetap maksudnya membantulah teman-teman rekan-rekan agent. Dan di Asia pun juga udah banyak fasilitas yang bisa dipakai, nggak harus datang ke kantor kan Pak, istilahnya bisa tetap produktif walaupun pakai online gitu. Sekilas boleh diceritakan ya Bu, yang mengenai Asia itu seperti apa sih dia? Oke, Asia itu satu komplek perumahan baru di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di daerah Cakung. Nah, ini Asia ini gabungan dari 3 developer besar. Ya, jadi pertama ada dari Astra Property, pasti udah pada kenal lah ya, grup Astra gitu. Siapa yang nggak kenal grup Astra? Lalu kita juga menggandeng Hongkong Land, ya kan? Hongkong Land ini juga punya reputasi yang udah dibilang sangat lama lah, lebih dari 130 tahun untuk di bidang properti sendiri. Nah, terus tentunya kita juga menggandeng Modern Land karena kita masih satu wilayah di dalam Jakarta Garden City. Nah, itu sih Asia. Terus di dalamnya juga kita punya keunikan karena Asia itu konsepnya adalah Lake Township ya, di mana di kawasan kita sendiri ada 15 hektar danau yang cukup gede gitu ya. Wow. Nah, itu menjadi salah satu ikonnya kita. Dan tentunya saja rumah-rumah yang konsep rumah kita itu pasti beda Pak, gitu. Lebih modern, minimalis, lebih disesuaikan dengan kebutuhan kaum milenial sekarang. Luar biasa ya, sesuai dengan acara kita ya. Sekarang acara kita di perbincangan properti kaum milenial sangat cocok banget konsep yang diusung oleh Asia yang memang benar-benar luar biasa. Iya. Dan selain itu pasti ada fasilitas ya Bu ya. Fasilitas apa yang menunjang dari Asia yang kira-kira bisa membuat selling point dari Asia sendiri? Oke, kalau Asia sendiri kan pasti secara konsep juga kita punya setiap klaster punya keunikan masing-masing ya. Mulai dari misalnya yang udah jadi saat ini kayak Semayang Damatana, konsep rumahnya split level. Belum banyak lah ya rumah-rumah yang ada split level. Lalu Maninjau itu juga punya konsepnya kayak tropical minimalis ya kan. Lalu ada Toba Lake Villa, itu konsepnya seperti resort. Lalu ada lagi Sentarum yang memang modern minimalis. Nah, lalu
fasilitas apa lagi? Tentunya di sekitar Asia sendiri juga sudah banyak, kayak ada mall yang sudah iya. udah operasional ya Pak, kalau bisa dibilang itu Ion Mall. Ion Lalu Mall. IKEA, ya kan? IKEA juga udah hampir operasional ya sebentar Iya. lagi. Terus saya dengar juga di sekitar JGC sendiri ini bakal banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ya Pak, gitu kan. Jadi berarti ini satu kawasan yang memang lagi berkembang lah ibaratnya. Luar Gitu. biasa ya. Jadi semua lengkap ya, semua kebutuhannya ada di Betul. dalam ya. Ya kalau misalnya mau dibilang mungkin Jakarta Timur itu salah satu kawasan yang sekarang lagi berkembang ya Pak. Berkembang. Kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, Jakarta Timur itu lagi grow up malahan gitu. Untuk aksesnya, kemudahan akses kan kita tahu ya, ada beberapa transportasi yang baru juga ya. Seperti ada jalan tol baru apa. Boleh Betul. dijelaskan Bu gimana untuk akses Ya, kemudahan? kalau aksesnya mungkin orang ke daerah sini lebih mudahnya lewat tol JOR ya Pak. Kalau misalnya Iya. kita bilang ada JOR Lingkar Luas Selatan, nanti bisa turunnya di Cakung Timur. Lalu kalau misalnya lewat tol Sediatmo, bisa masuk ke tol JOR Lingkar Timur, nanti turunnya Cakung Barat. Jadi ibaratnya akses ke ke Asia ini sebenarnya bisa lewat tol JOR, apalagi tol JOR sekarang sudah melingkari Nyambung. Jakarta Sudah ya. connect dengan tol dalam kota. Betul. Ya. Terus tol baru yang tadi Pak Hartono bilang kayak dari Kelapa Gading ke JGC ini sekarang cuma 10 menit Pak. Iya, ya. betul. Sangat cepat sekali gitu. Maksudnya Luar biasa. banyak akses yang dipermudah. Terus habis itu ada rencana pemerintah MRT Pak, MRT fase 3. Iya kan, dari Kalideres sampai ke ujung Menteng. Jadi itu Wow. mungkin kayak banyak nilai plus point yang bisa menambah dari satu kawasan itu sendiri sih Pak. Iya. Gitu. Memang waktu kemarin juga saya sempat naik dari yang Moi ya, naik Moi turun di Pulau Gebang, itu langsung masuk ke arah Jakarta Garden City langsung ke Asia. Betul. Bisa sih itu aksesnya memang sangat-sangat Mudah. mudah dan cepat banget emang. Betul. Atau enggak ya bisa turun dari arah ambil tol JOR Tanjung Priuk, turunnya langsung Cakung Timur Pak. Itu malah lebih cepat juga sih Pak. Iya, itu luar biasa. Jadi emang sekarang sangat mudah sih Pak. Termasuk kalau kita dari sini mau ke Kelapa Gading juga tinggal naik dari Raya Bekasi ya Pak hitungannya. Iya. Dari Raya Bekasi turunnya depan Moi langsung. Ya, sama ini sih akses jalan yang baru ini sih memang sangat membantu banget sih gitu. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada MRT, ada LRT juga ya kalau nggak salah ya Pak, Iya. kan kedepannya. Dan jarak kita ke Kelapa Gading Kelapa Gading juga sangat dekat ya Pak, Iya. paling sekitar 5 km. nempel ya. Nempel, apalagi sekarang ada tol ya Pak, nggak usah pusing gitu. Oke. Saya ngelihat kalau yang di Asia sendiri kan sudah beberapa klaster sudah serah terima ya Bu ya. Betul. Misalkan kita lihat penghuninya juga eksklusif ya, diperlakukan eksklusif ya. Betul. Seperti apa Bu biasanya itu kemudahan-kemudahan untuk dia mengakses belanja dan sebagainya? Iya, jadi kalau kayak selama pandemi kemarin waktu awal-awal pandemi, mungkin orang lebih pada takut ya Pak untuk keluar rumah segala macam. Kita juga berusaha memfasilitasi. Kebetulan kita banyak ya seperti itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan online seperti Sayur Box, ada beberapa lagi yang meat shop gitu segala macam. Untuk memudahkan warga kita yang sudah tinggal di Asia, yang kalau nggak berani keluar tinggal pencet pakai aplikasi. Jadi dimudahkan seperti kayak kita pesan online aja Pak. Jadi mau beli apa itu bisa pakai fasilitas yang ada di Asia. Misalnya mau pesan sayur, tinggal pencet nanti sayurnya dikirim ke rumah. Wah, mantap Gitu. banget lah. Itu luar biasa eksklusif ya. Iya, jadi memang hanya untuk warga yang tinggal di Asia. Di luar di Asia ya balik lagi pakai ke aplikasi sendiri-sendiri Iya, gitu. iya. Kalau di Berarti- Asia menggunakan fasilitas kita tentunya pasti ada promo-promo lah ibaratnya. Iya, iya. Gitu. Jadi memang benar-benar satu eksklusivitas yang diperoleh oleh penghuni ya. Betul. Sebagian besar di klaster yang sudah dihuni di klaster
Klaster pertama kita sih Pak, Semayang, Semayang, ya. ya. Ya, untuk saat ini sih bisa dibilang udah 80% lah Pak sudah dihuni gitu. Ya, sisanya mungkin 20%-nya masih biasalah Pak, mungkin interior rumah gitu ya. Atau memang masih ada perbaikan-perbaikan sedikit lah gitu. Itu ya, memang yang itu yang membuat pembedaan ya antara Asia dan yang lainnya itu ya. Iya. Fasilitas-fasilitas itulah yang membedakan, menjadi Asia itu menjadi lebih prestis dan lebih eksklusif ya. Iya, ya kalau misalnya kita mau ngomong prestis Pak, salah satunya aja nih, misalnya gerbang masuknya kita Pak, itu kita sudah menggunakan teknologi identifikasi plat nomor. Oh. Jadi kalau bukan plat nomor warga Asia, gerbangnya nggak akan kebuka Pak, gitu. Harus ada klarifikasi dari satpam atau misalnya itu tamu, di kontak dulu ke pemilik rumahnya. Luar biasa. Gitu. Terus kita juga estate manajemennya sudah menggunakan semuanya online Pak. Jadi kalau ada kebutuhan apa-apa semua isinya di aplikasi. Gitu. Misalnya ada gangguan listrik atau gangguan air itu klaim-klaimannya di handphone aja. Jadi ibaratnya penghuni rumahnya nggak usah harus ke kantor estate manajemen, tapi bisa menggunakan aplikasi aja. Benar-benar sangat ini ya, terbantu ya. Iya. Jadi nggak perlu harus repot-repot, semua sudah dalam handphone masing-masing ya. Mengurangi tatap muka juga Iya. sih Pak, gitu. Sekarang ini ada tipe apa aja yang lagi dipasarkan untuk sekarang? Oke, kalau untuk sekarang kita masih punya Matana Pak yang tipe rumah split level. Nah, untuk Matana ini sendiri nih lagi good deal banget nih kalau bisa mau dibilang. Matana ini rumahnya udah bisa dibilang 90% ready ya. Terus masih bisa ikut program subsidi PPN 50% yang dari pemerintah. Wow, Ya, luar jadi biasa. ibaratnya kalau beli sekarang bisa handover rumahnya nanti di akhir tahun di Desember 2021 gitu. Bentuk rumahnya pun juga sudah sangat modern ya Pak, yang split level itu mungkin di wilayah Jakarta Timur ini bentuk rumah pertama yang modelnya split level gitu. Terus dalam rumahnya pun juga sudah kita lengkapi dengan AC dan kitchen set. Jadi ibaratnya tinggal bawa koper aja Pak sama furniture, udah rapi gitu. Nah, terus kita punya klaster Maninjau. Klaster Maninjau itu kalau misalnya pas lagi ke kawasan Asia, itu dari depan pintu gerbang udah kelihatan yang lagi progres pembangunan. Udah ibaratnya udah ada genteng tapi mungkin rumahnya belum dicat gitu ya Pak. Nah, itu klaster Maninjau. Itu lagi progres pembangunan, mungkin tahun depan bisa serah terima gitu. Ya, kalau yang lainnya semuanya masih inden Pak, masih tahap pembangunan. Jadi kalau dari luar mungkin belum kelihatan, masih pematangan landscape ya biasanya. Gitu. Oke. Target pasarnya ke arah mana sih Asia? Kalau Asia ini karena kawasan baru, pasti kita nggak mungkiri ya Pak, bisa dibilang mungkin sekitar 80% penghuni Asia itu kaum milenial Pak, atau kaum muda ya, Iya, yang rumah ibaratnya pertama ya. Iya, rumah pertama. Jadi ibaratnya kaum yang tadinya mungkin tinggal sama orang tua atau sama mertua, sekarang pengen cari rumah, mungkin ini salah satu segmen yang pas. Udah gitu, karena bentuk rumahnya klaster dengan fasilitas yang cukup lengkap, ini sangat nyaman gitu lah buat keluarga muda, misalnya ada anak mau main atau apa, ibaratnya bukan langsung jalanan raya, jadi cukup aman lah gitu, dan family friendly ya. Terus ditambah lagi karena kawasan kita punya danau yang cukup besar, jadi sirkulasi udaranya pun juga lebih enak Pak. Lebih sehat ya. Iya betul, lebih seger, lebih fresh gitu. Bisa berjemur juga ya. Betul, gitu. Kalau pagi mau olahraga keliling danau Sepeda, bisa ya. sepedaan cukup besar. Daerah Jakarta memang, kalau apalagi yang kita lihat gedung-gedung semua, ini Iya. ada danau kan memang luar biasa. Betul, jadi pulang tuh kayak back to nature ya Pak. Iya. Lebih refresh gitu. Di situ juga ada klaster yang memang khusus ya, yang dekat danau ya. Betul, Toba Lake Villa ya Pak. Itu memang Eksklusif. konsepnya kayak resort sih Pak. Ibaratnya ada tipe rumah, terutama tipe 500 ya, itu bisa langsung melihat ke arah danau. Jadi kayak ibaratnya
Kalau kayak sekarang nih nggak bisa pergi liburan, di rumah aja tuh kayak terobati Pak, bisa kayak ngelihat view danau kayak seolah-olah saya di Bali nih gitu. Walaupun di Cakung ya Pak, Jakarta. Gitu. Memang luar biasa. Nah, selama berapa periode ini yang selama pandemi ini penjualan Asia seperti apa Bu? Boleh dijelaskan? Ya mungkin memang tidak tidak seperti normal ya. Kalau normal mungkin orang datang bisa langsung lihat segala macam. Kalau pas lagi pandemi ini kan memang ada keterbatasan ya Pak. Mungkin awal-awal kaum buyer ini semua lihatnya dari online ya. Kita juga punya namanya virtual show house, di mana konsumennya bisa ngerasain sendiri nih seolah-olah masuk ke dalam show house kita tanpa datang. Nanti pada saat udah ada pelonggaran nih seperti saat ini gitu kan, mulai deh kita masih tetap bikin eksklusif ya Pak, harus janjian gitu kan untuk datang lihat. Prokes itu juga dibatasin cuma satu keluarga boleh berapa orang, nggak boleh bawa anak kecil gitu ya. Nah itu dari situ baru biasa konsumen bisa langsung putusin gitu. Walaupun kita punya teknologi online, tapi tetap aja yang namanya beli rumah itu kan bukan sesuatu yang murah ya Pak. Kayak orang beli belanja online yang tinggal pencet-pencet bisa refund atau apa, ini kan nggak bisa ya Pak. Jadi penjualan tetap masih sangat bagus Pak untuk di masalah pandemi ini. Cuma memang nggak bisa fast decision aja Pak gitu, karena ada keterbatasan, belum bisa lihat rumahnya, atau konsumennya karena kayak kemarin lagi angka COVID-nya tinggi, ya ibaratnya mungkin takut ya Pak ketemu orang gitu, jadi nunggu gitu. Setiap bulan penjualan kita masih cukup bagus Pak gitu. Mantap, dahsyat. Lebih dari 10 unit sih kalau saya bilang, dengan harga rumah rata-rata di atas 3M sih udah cukup bagus ya Pak. Sebenarnya kalau misalkan ada kesulitan untuk mengenai showing ataupun untuk memberikan informasi lebih, bisa dibantu juga ya dengan para agent ya Bu ya. Betul. Jadi sangat membantu banget ya Bu ya. Banget. Nah jadi nanti selain Asia punya yang itu tadi Pak, virtual show house, juga ada teman-teman rekan agent nih, misalnya dari Era Expert bisa bantu menjelaskan lebih detail gitu kan. Ini misalnya suka rumahnya tapi apa aja sih yang didapat. Kalau dari virtual show house itu kan mungkin cuma lihat bentuk rumahnya, dalamnya, tapi apa aja sih yang didapat tetap harus ada dari teman-teman marketing yang menjelaskan kan. Nah saya yakin timnya Pak Hartono mah sudah fasih semua untuk menjelaskan gitu. Amin. Ya kita memang senantiasa saling mensupport ya Bu ya. Betul. Jadi kan kita juga pengen tahu mereka cocoknya hadap mana, posisinya di mana, rumahnya, itu juga mempengaruhi sih. Ada sama yang mungkin suka cara bayar Pak cara biasanya. bayar. Jadi kalau cara bayar mungkin bisa disesuaikan, misalnya kayak Bu ini masih bisa cicil DP nggak, segala macam ya. Maksudnya kita membuka ruang untuk negosiasi lah Pak gitu. Nah kan karena setiap pembeli itu punya cara bayar masing-masing ya. Kadang-kadang oh ini orang tuanya mau bayarin DP, nanti sisanya apa ya kita fasilitasi lah Pak gitu istilahnya. Atau mau pembayaran seperti apa, misalnya oh saya mau cari rumah yang bisa cepat segera tinggal, ya kita kasih pilihan rumah-rumah yang memang mana aja sih yang lebih cocok dengan kebutuhan si pembeli gitu. Luar biasa sih. Kira-kira harga perumahannya itu dari angka range berapa sih? Kita maunya yang paling murah mungkin kayak tipe Sentarung ya Pak, yang paling kecil yang baru kita launching itu mulai dari 2,7 dengan tipe 6x14 2 lantai gitu. Atau tipe lainnya kalau yang kayak ready sekarang itu di klaster Matana 9x14 dengan program subsidi PPN. Itu rumahnya kalau dengan ditambah program ini bulan September ya Pak, bulan September promo ada ekstra diskon. Itu yang rumahnya tadinya harga 3,9 di diskon bisa jadi sekitar 3,5 Pak. Nah, masuk di September ini program apa yang kira-kira bisa diperoleh oleh calon buyer ya, yang dia bisa mendapatkan kesempatan yang terbatas ini? Apa programnya? Kita punya programnya itu Pak. Jadi dengan cara bayar, kalau kaum milenial ini kebanyakan pada ngambil rata-rata KPR Pak. Ya, kebanyakan KPR.
kita yang paling banyak diambil tuh program namanya KPR Express. Nah, KPR Express dengan DP 5% ya. Jadi apalagi rumah pertama Pak, 5% itu boleh gitu ya. 5%. Terus kalau misalnya segala persyaratan dari banknya bisa, itu bulan depannya udah bisa langsung angkat kredit Pak ya. Nah, itu diskon yang bisa didapat 5% plus 5%. Wah. Ya, berarti itu matana ya Pak, 5% plus 5%, ditambah lagi subsidi PPN 50%, itu kalau dipotong diskon tuh kira-kira jatuhnya di sekitar 4,5%. Jadi total-total udah hampir 14,5% Pak. Gitu. Itu yang untuk program September ya? Iya, itu matana dan rumahnya bisa ready handover di Desember 2021. Wah, itu Gitu. benar-benar luar biasa, harus dimanfaatkan ya? Iya, harus dimanfaatkan karena unitnya juga tinggal terbatas banget nih Pak. Oke. Cuma tinggal tipe 9 dan tipe 12 gitu. Nah, kalau mau tahu detail lebih lengkapnya bisa nanti tim Pak Hartono yang bantu lah untuk tanya-tanya gitu. Kira-kira berapa unit yang untuk program September itu sampai penyerahan Desember? Mungkin kalau bisa kita bilang Matana itu udah nggak nyampe, paling sekitar 20 unitan lagi Pak udah habis. 20 unit aja ya? Iya. Udah eksklusif banget ya? Dan satu klaster kita tuh cuma sedikit Pak. Satu klaster tuh paling cuma sekitar 200 unitan aja. Jadi Emang cuma tinggal pasar 10%. eksklusif. Iya, jadi tinggal 10% lah kurang lebih. Nah gitu. itu, berarti emang benar-benar harus dimanfaatkan ya? Jadi kalau milenial yang memang mau cari rumah ready, mungkin sambil lihat-lihat, boleh mampir ke Asia, lihat-lihat, janjian sama tim Era Expert ya, untuk lihat show house gitu. Atau kalau mau yang DP-nya masih bisa panjang Pak, bisa ambil Centarum gitu ya. Centarum tuh masih bisa DP 10% cicil 15 bulan loh Pak. Oke. Berarti nggak nyampe 1% ya tiap bulannya? Iya, cuma kalau cicil panjang memang belum ada diskon, tapi kemudahannya adalah cara bayar lunak gitu. 10% dicicil 15 bulan, nanti di bulan ke-16 baru KPR gitu. Jadi kalau untuk kaum muda kayak masih bisa perputaran uangnya masih bisa diatur ya Pak gitu. Betul. Jadi nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau ada yang memang butuh cepat, Matana gitu. Kalau mau cari yang gede-gede bisa ke Maninjau atau ke Toba. Kedepan ini rencana ada pengembangan kawasan baru untuk produk. Oh iya, kita akan ada segera nih Pak, mungkin awal bulan depan atau pertengahan bulan depan kita akan launching satu area komersial baru. Nah, ini komersial ini satu-satunya mungkin komersial dengan facing waterfront. Jadi facingnya langsung danau Pak. Gitu. Nah, untuk komersial ini juga unitnya nggak banyak Pak, terbatas dan pastinya eksklusif gitu. Dan kita punya konsep juga berbeda. Ini lebih mengutamakan ruang terbuka hijau dan lifestyle Pak, gitu. Jadi banyak ruang terbukanya gitu, dan unit yang dijual juga tipenya mungkin cukup besar-besar ya Pak. Mulai dari berapa kisarannya? Bocorannya nih? Bocorannya mulai dari tipe 6 sih Pak, 6 ya, kurang lebih lebar 6 sih Pak. Lebar 6 sampai nanti ada yang lebih besar lagi yang mungkin buat kelas restoran besar atau kafe. Nah, itu kita juga ada gitu. Oke. Nah, ini kan banyak pilihan ya di Jakarta dan sekitarnya untuk perumahan-perumahan yang memang ditawarkan dari developer. Kira-kira pertimbangan apa yang perlu dipikirkan kaum millennials ya, supaya kan rumah itu kan ibaratnya kan untuk jangka panjang ya, apa bisa juga untuk sekali seumur hidup ya. Iya, apalagi rumah pertama ya, itu kan sangat menentukan. Kira-kira apa kalau misalkan dari Bu Bella yang kiat-kiatnya yang untuk kaum millennials ya, untuk pertimbangan lah. Ya, kalau kita lihat maksudnya mungkin di Jakarta sendiri begitu banyak properti yang ditawarkan ya Pak. Balik lagi, kalau saya pribadi sih, saya akan pertama jadi bahan pertimbangan adalah developernya Pak, gitu. Reputasi developer itu sangat penting gitu. Jangan sampai kita beli sesuatu properti dengan harga yang mungkin dari jerih payah kita ya Pak. Terus rumahnya nggak dibangun, ya kan?
atau developernya kabur gitu ya kan, nanti uang yang sudah kita bayarkan nasibnya bagaimana gitu ya. Tapi dengan developer yang reputable, ibaratnya kalian membayar cicilan rumah itu bisa makan dan tidur tenang lah Pak. Ibaratnya developernya besar, punya nama, terpercaya, ibaratnya rumahnya itu pasti dibangun, ya kan? Nggak sampai kabur, nggak sampai gimana-gimana lah Pak, gitu. Paling jelek adalah mungkin telat Pak, kan kalau misalnya telat nih, kayak seperti sekarang nih PPKM, banyak larangan, pembatasan, ya sama lah Pak, kita ruang geraknya juga terbatas, termasuk mungkin konstruksi juga agak terhambat gitu. Paling sejelek-jeleknya adalah terlambat serah terima, tapi nggak sampai rumahnya nggak dibangun gitu Pak. Terlambatnya itu, juga masih dalam range wajar lah. Betul. Ya. Terus yang menjadi pertimbangan keduanya adalah ya pengembangan dari si developer itu sendiri Pak. Kalau aku bilang, kalau developernya cuma bangun satu klaster terus besok-besoknya sebelahnya sepi juga serem ya Pak, ibaratnya. Kalau developernya kalian bisa lihat dari kapan nih mereka mulai bangun, terus sampai kesininya mereka tahapan progresnya bagaimana, lancar nggak, apa nggak. Nah itu sih salah satu pertimbangannya gitu. Terus mungkin yang kalau kedua lokasi ya Pak, balik lagi. Mungkin rumah-rumah yang sekarang ditawarkan banyak kan mungkin di luar Jakarta Pak, ya kan, luar di Jakarta. Kenapa nggak kalian lihat coba di daerah Asia, masih masuk Jakarta Timur, daerahnya juga cukup prestis, dengan segala keeksklusifan yang kita tawarkan, ya mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan gitu. Ditambah aksesnya pun cukup mudah ya, mau ke daerah Sudirman atau kemana bisa pakai tol Jor gitu. Luar biasa masukannya untuk kaum milenials ya. Iya. Nah, dalam situasi PPKM seperti ini, secara pribadi bagaimana ya untuk kiat-kiatnya untuk bagi kaum milenials untuk tetap produktif ya? Kadang-kadang kan kita tahu ya, pembatasan itu membuat kita jadi lebih nyantai dan sebagainya. Iya. Dan untuk lebih produktif itu seperti apa nih? Ya, kalau saya pribadi ya Pak, saya sih tetap melakukan seperti kayak jam kerja, bangun pagi, mandi, jam 9 udah standby, udah harus siap segala macam. Ya walaupun semuanya kerjanya di rumah gitu ya, tetap ada online meeting. Kalau ketemu agent karena nggak bisa langsung tatap muka atau apa, saya berapa kali selama di rumah tuh bisa ketemu sama calon konsumen itu pakai Zoom atau video call Pak. Bahkan kadang karena nggak semua calon pembeli itu mungkin mengerti cara penggunaan Zoom atau Google Meet atau apa ya Pak, terutama kayak orang-orang daerah. Jadi mereka taunya video call. Ya udah pakai video call Pak, bertiga gitu. Jadi ada saya, ada agentnya, ada konsumennya. Jadi konsumennya bisa langsung tanya-tanya lah kalau misalnya mau nego apa, ada butuh apa gitu ya. Terus ya tentunya memang sih Pak kalau di rumah terus tuh jenuh ya Pak, gitu. Jenuh gitu. Ya sambil produktif kita tetap harus mengasah skill kita lah Pak. Mungkin nambah-nambah yang tadinya kayak saya di rumah mungkin selama kalau ngantor kerja nggak pernah masak, ya sekarang nyoba-nyoba gitu loh. Nyoba-nyoba istilahnya, ada masakan apa nih, mulai dari gampang-gampang aja gitu. Nah biasanya gatal juga nih tangan Pak, karena kalau di rumah mungkin kalau dulu sibuk di kantor nggak sempet beberes rumah, sekarang jadi ada waktu buat salah satu hiburan Pak, supaya nggak jenuh ngeliatin laptop terus, ya sambil bersih-bersih rumah, paling gitu. Ini Pak bisa bikin tanaman juga. Oh iya. Ya tanaman hias atau olahraga gitu, jadi lebih punya waktu lah Pak kalau selama PPKM ini. Ibaratnya kalau kita tadinya kerja di kantor 9 sampai 6, cuma di kantor aja, paling olahraganya jalan muterin Asia ya Pak. Kalau sekarang yang tadinya waktu misalnya perjalanan pulang atau perjalanan pagi ke kantor bisa dimanfaatkan jadi olahraga gitu. Mantap. Ya ini sih saya pengen tahu sih Bu Bella, untuk
pribadi sampai sekarang ini kan udah terjun di dunia properti udah lumayan ya. Ya, Dan hampir kira-kira 10 tahun sih 10 saya. tahun ya. Dan apa sih yang melandasi Bu Bella untuk terjun atau memilih profesi sekarang ini dan menyenangi, maksudnya mendalami itu apa yang melandasinya? Ya, dulu saya mungkin sebelum kecemplung ke properti saya orangnya back office, Pak. Tapi entah kenapa saya ngerasa kayak jenuh kalau di back office terus gitu ya. Nah, terus saya ketemu properti itu punya kayak kesenangan tersendiri. Karena kenapa? Awalnya mungkin memang basic saya bukan arsitek atau apa, tapi di properti itu karena pekerjaannya dinamis, Pak. Jadi awalnya jadi marketing, banyak ketemu orang, ngelatih skill untuk kita ngomong gitu ya. Dari ngelatih ngomong itu karena sering lihat layout rumah atau apa, lama-lama ngerti sendiri, Pak. Bisa baca nih, oh ini layout rumah yang ini nih bagus nih, atau layout apartemen yang seperti ini bagus nih. Yang tadinya nggak ngerti investasi properti, karena banyak sering ketemu konsumen, ketemu developer, ngobrol, jadi ngerti gitu. Oh, kalau investasi di sini tuh bagus. Terus apa sih yang membuat satu nilai investasi properti itu bisa naik segala macam. Nah, itu kesenangan saya di situ, Pak, gitu. Dan menurut saya properti itu karena dinamis, Pak. Kita setiap tahun tuh jadi bisa ngikutin, oh tren rumahnya lagi kayak gini, tren apartemen kayak gini. Nggak membosankan, Pak, gitu. Dinamis ya? Dinamis, Pak, gitu. Jadi banyak ketemu orang juga, banyak ngobrol sama mungkin kita nggak pernah tahu, Pak, konsumen kita ternyata pengusaha ini yang kita pun mungkin kalau misalnya kerja di kantor belum tentu ketemu dia gitu kan. Betul. Luar biasa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Saya pengen tahu kalau misalkan Bu Bella punya orang kesayangan, orang tua atau saudara yang sekarang belum menikah ya, atau nanti dengan anak, yang kira-kira saat terakhir yang mau diberikan nasihat atau wasiat apa yang kira-kira akan diutarakan ke orang kesayangan? Oke, kalau buat orang kesayangan sih, saya orangnya prinsipnya gini, jangan pernah takut mencoba, Pak. Nah, jadi kalau kamu udah ketemu pintu misalnya buntu, cobalah tenangin dulu, pasti ada jalannya, Pak. Dan istilahnya kalau kamu mikir kayak, gue nggak bisa nih ngelakuin ini gitu, coba dulu gitu. Kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak pernah tahu gitu, ini salahnya di mana ya gitu. Jangan cepet nyerah lah, Pak, intinya gitu. Sama seperti saya kayak di Cemooh pada saat saya pindah profesi, itu nggak membuat saya patah semangat, tapi saya mikir kayak, masa sih saya nggak bisa ngebuktiin ke orang-orang ini kalau saya pindah ke profesi lain, saya bisa berhasil gitu, Pak. Saya intinya orangnya tetap positive thinking, tetap berusaha dan jangan lupa berdoa. Udah gitu aja, Pak, kuncinya. Jadi kata kuncinya itu tetap positive thinking, berdoa, dan berusaha. Itu benar-benar luar biasa. Makasih banget nih Bu Bella. Iya. Hari ini sesi kita memang luar biasa. Betul. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan ya. Yes. Dan sangat terima kasih nih tunjangannya. Sama-sama, ya, Pak. Makasih. Iya. Ya. Oke, Properti Millennials kita sudah dengar dan kita udah saksikan, dan kemudian kita akan berbincang-bincang lagi di lain kesempatan ya. Salam Millennials. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.